Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Satria Nabahan dari SMK Negeri 1 Cilengsi, kelas 10, kelas berstandar industri dari jurusan TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang MTCNA. Berikut daftar isi pada materi hari ini. Yang pertama adalah apa itu MTCNA. Yang kedua, apa itu mikrotik. Yang ketiga, jenis-jenis mikrotik. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, timeline mikrotik. Yang keenam, program sertifikasi mikrotik. Yang ketujuh, ujian MTCNA. Apa itu MTCNA? MTCNA atau Mikrotik Certificate Network Associate ini merupakan sertifikasi tingkat dasar entry level yang dikeluarkan oleh Mikrotik untuk para teknisi jaringan atau siapapun yang ingin mahir menggunakan sistem operasi router OS. Berikutnya, apa itu Mikrotik? Mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan asal Latvia yang berfokus pada pembuatan alat jaringan yang mengembangkan perangkat keras router board dan perangkat lunak router OS untuk kebutuhan jaringan komputer, terutama routing dan manajemen jaringan internet. Berikutnya ada jenis-jenis mikrotik. Yang pertama ada hardware. Router board adalah perangkat keras berupa papan circuit board yang dirancang khusus oleh perusahaan mikrotik untuk menjalankan fungsi perouteran atau routing serta menjadi wadah fisik atau infrastruktur tempat sistem operasi bekerja untuk mengatur koneksi internet secara langsung. Yang kedua, ada software. Router OS adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Mikrotik untuk mengembangkan kemampuan router pada suatu perangkat. Menyediakan berbagai fitur tingkat lanjut seperti routing, firewall, manajemen bandwidth, dan VPN. Router OS sebagai otak yang mengolah data, menentukan jalur terbaik pengiriman paket data, serta memberikan kontrol penuh kepada administrator jaringan untuk mengelola lalu lintas internet. Berikutnya ada tujuan pembelajaran mikrotik. Tujuan mempelajari mikrotik adalah agar peserta mampu memahami konsep dasar jaringan sekaligus melakukan konfigurasi perangkat secara mandiri. Setelah menyelesaikan pembelajaran, peserta diharapkan mampu mengatur IP address dan subnetting dengan benar, membangun DHCP server, mengonfigurasi NAT untuk koneksi internet, serta memahami dasar routing dan firewall. Kemampuan ini menjadi dasar penting dalam administrasi jaringan. Berikutnya ada timeline mikrotik. Mikrotik merupakan sebuah perusahaan yang dibentuk oleh John Turley serta Ernest Rextins dan didirikan pada tahun 1996 untuk mengembangkan router dan sistem ISP nirkabel. Pada tahun 1997, Mikrotik berhasil membuat sistem perangkat lunak router OS yang bisa memberikan stabilitas, kontrol, dan fleksibilitas yang luas untuk semua jenis antarmuka dan perouteran data pada PC. Setelah mereka berhasil pada perangkat lunak tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk membuat perangkat keras hardware. Mereka sendiri yakin pada tahun 2002 mereka pada tahun 2002 dengan merek router board, Mikrotik saat ini telah menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk konektivitas internet di sebagian besar negara yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya ada program sertifikasi mikrotik.
program sertifikasi 1 tingkat dasar entry level. Sertifikasi ini adalah syarat wajib sebelum mengambil sertifikasi tingkat lanjut lainnya. Ini adalah gerbang utama sertifikasi. Ini memvalidasi bahwa Anda memahami dasar-dasar jaringan dan mampu melakukan konfigurasi dasar pada mikrotik, seperti routing, firewall, DHCP, serta manajemen bandwidth sederhana. 2. Tingkat lanjut engineer level. Setelah lulus MTCNA, kita bisa memilih spesialisasi berikut sesuai kebutuhan. 1. MTCRE, Routing Engineer, MTC 2 MTC-WE, Wireless Engineer, 3 MTC TCE, Traffic Control Engineer. Keempat ada MTC UME, User Management Engineer. Yang kelima ada MTC IPv6E, IPv6 Engineer. 6 ada MTC-SE, Security Engineer. Yang ketujuh MTC-SWE, Switching Engineer. Berikutnya ada ujian MTCNA. Secara teknis, ujian ini terdiri dari 25 hingga 30 soal pilihan ganda yang harus diselesaikan dalam durasi sekitar 60 menit menggunakan bahasa Inggris. Untuk dinyatakan lulus, kamu wajib mencapai skor minimal 60%, namun jika nilai yang diraih berada di rentang 50% hingga 59%, tersedia kebijakan 1 kali kesempatan remedial di waktu yang sama untuk memperbaiki hasil dan mengamankan sertifikasi tersebut. Baik, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.